Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, juga kepada seluruh jemaat yang masih mengikuti live streaming di rumah masing-masing. Selamat datang untuk kita semua dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berbunyi
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau, di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Ditetapkan untuk minggu ini yang diambil dari hukum ke-8 dan maksudnya. Hukum ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 2.
kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2. Epistel untuk minggu kita hari ini yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang kelima dimulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mari kita membacanya secara responsoria. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit.
Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, dan ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta gereja kita untuk minggu ini. Shalom. Kami akan bacakan warta minggu ini, yaitu Minggu Eksaudi. Dengan topik minggu ini adalah orang benar berseru, Tuhan menjawab. Mari kita sama-sama mengikuti amang doh inang hita saluhutna. Kami bacakan warta yang yaitu dari 2.2.
pelayan firman pada hari ini Minggu 29 Mei 2022 dalam ibadah sore pukul 16.30 yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Dikson Sitinjak STH, Pendeta Fungsional Distrik 18 Jabar Tende. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman kepercayaan kita. Kemudian 3.2 pilihan nomor boho. Pada hari ini Minggu 29 Mei 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan nomor boho untuk keperluan pengembangan masyarakat HKBP. Kemudian 5.1 CD khusus. Pada hari ini Minggu 29 Mei 2022 dalam ibadah sore nanti pukul 16.30 gereja kita akan melaksanakan CD khusus kepada saudari Indah Juwita Ruth Cahaya Lumban Gaul. Kemudian 5.2 perayaan Pentakosta yang pertama dan yang kedua. Pada hari Minggu 5 Juni 2022 yang akan datang, gereja kita melaksanakan ibadah perayaan Hari Pentakosta atau Parningotan Hari Hasasaur Nito di Perbadia yang pertama. Ibadah seperti biasa dengan 3 kali kebaktian atau ibadah pagi, siang, dan sore. B. Pada hari Senin 6 Juni 2022 adalah perayaan Hari Pentakosta atau Perningotan Hari Hasasaur Nito di Perbadia yang kedua. Gereja kita akan melaksanakan ibadah masuk pukul 19 WIB. Dimohon kepada seksi-seksi untuk mengisi kor dalam ibadah tersebut. 5.3 kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu akan dimulai kembali dengan tatap muka pada hari Minggu 5 Juni 2022 dengan kebaktian bergilir dengan jadwal sebagai berikut. Minggu pertama adalah kelas C, minggu kedua adalah kelas B, minggu ketiga adalah kelas A, dan minggu keempat kelas PGTK. Dan apabila ada minggu kelima, kembali lagi ke kelas C. Masuk pukul 7.30 WIB. Akan disiarkan melalui live streaming. Dihimbau kepada anak sekolah minggu yang bukan jadwal tatap muka, supaya mengikuti dari rumah masing-masing. 5.4, libur nasional atau hari lahirnya Pancasila. Terhitung dari tanggal 30 Mei sampai dengan 4 Juni 2022, Sermon Week dan kategorial diliburkan, kecuali Sermon Parhalado dan Parguru Malua. Kemudian yang terakhir, 5.5, pemesanan buku atau pajonok dan mendekat atau jamita pertanyaan. Gereja kita akan memesan buku pajonok atau mendekat periode Juli sampai dengan Desember 2022. Bagi jemaat yang akan memesan, supaya menghubungi suntuawiknya paling lambat hari Minggu 5 Juni 2022. Demikian warta minggu saat ini. Mauliate. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, dimulai ayat yang pertama sampai berikutnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Dengar doa
Kita berdoa. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom kepada kita semuanya, Bapak dan Ibu, dan juga remaja dan apostol yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kami mengucapkan juga shalom bagi saudara dimanapun saudara berada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, yang tertulis di dalam Mazmur 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 17 ayat 1 sampai dengan ke-6, saya akan baca firman Tuhan ini. Bapak dan Ibu boleh mengikutinya di dalam hati. Diburu dengan tak bersalah, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi, ya. Minggu Eksaudi yang tertulis di dalam Mazmur 27 ayat 7 yang mengatakan, dengarlah Tuhan seruan yang ku sampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Dengan topik orang benar berseru, Tuhan menjawab. Saudara-saudaraku yang terkasih, menyimak, melihat, dan meneliti nama minggu kita pada saat ini, yaitu Minggu Eksaudi, yang dihubungkan dengan topik minggu kita orang benar berseru, Tuhan menjawab, mau menyampaikan kepada kita bahwa dalam hidup ini harus kita akui bahwa masalah besar memang ada di mana-mana. Semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, bahkan semakin kita memasuki tahun-tahun, seakan semakin banyak masalah yang harus dihadapi manusia di tengah-tengah dunia ini. Bukan saja karena sulitnya mencari penyelesaian atas masalah yang sudah ada, tetapi juga karena adanya masalah yang baru yang sering timbul sebelum masalah yang satu
bisa diatasi. Namun sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, bahwa Tuhan adalah Maha Kasih, bahwa Tuhan adalah Maha Baik. Karena itu kita sebetulnya boleh membawa setiap persoalan kita kepada Tuhan dengan berseru dan berdoa kepada Tuhan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau begitu saudara-saudaraku, bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan itu mendengarkan doa kita, bahwa Tuhan itu mau menjawab doa-doa kita? Saudara-saudaraku, inilah yang mau dijelaskan oleh kitab Mazmur pada kita dalam kebaktian pagi hari ini. Dalam kitab Mazmur ini kita diperlihatkan tentang doa atau seruan seorang yang mengenal diri, dalam arti dia mengenal tentang siapa dia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Pemazmur memaparkan tentang siapa dirinya dalam dunia ini dan bagaimana kepercayaannya kepada Tuhan adalah sebagai responnya terhadap penderitaan yang dialami, bahwa ternyata pemazmur dalam hal ini Daud menghadapi orang-orang yang ingin menjatuhkannya, bahkan ingin membunuhnya. Penyebabnya saudara-saudaraku memang tidak dikatakan dalam nats ini. Namun perkara ini terjadi karena akibat kecemburuan Raja Saul yang dapat kita lihat dan kita bandingkan dalam 1 Samuel 23 sampai 25. Daud ditekan secara fisik. Daud ditekan secara kata-kata, bahwa nyatanya dia mendapatkan fitnah. Apalagi kalau kita buka dalam kitab 1 Samuel 18 ayat 17, ada di situ tertulis, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Inilah kecemburuan yang ditimbulkan oleh Saul kepada Daud. Kalau orang yang sudah cemburu, pasti banyaklah cara yang akan dilakukannya. Bagaimana dia bisa mengalahkan musuhnya ini? Bagaimana dia bisa menjatuhkan musuhnya ini? Bahkan cara-cara yang elektronik pun pada saat ini, atau kalau kita lihat dengan perkembangan media sosial pada saat ini, dia mengetik kata-kata, dia meramu kata-kata dengan fitnahan, bagaimana supaya musuhnya ini bisa dijatuhkannya. Itulah yang dialami oleh Daud. Namun apa reaksi Daud? Dalam situasi penekanan dan yang sangat menakutkan ini, Daud memohon perlindungan dan keadilan dari Tuhan sebagai tempat pengaduan dan perlindungannya terakhir. Pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana kita sebagai manusia
menghadap Allah atau berseru kepada Tuhan? Apakah dengan membawa pengharapan semata untuk memperoleh permohonannya dari doa? Tentu tidak, saudara-saudaraku. Ketika kita menghadap Allah yang Maha Kudus, kita perlu ada kelayakan dari diri kita sebagai manusia. Benar memang bahwasannya di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus Kristus, kita adalah manusia yang tidak layak karena dosa-dosa kita. Namun kelayakan itu diperoleh dari pelayakan Allah kepada manusia berdosa, sebab terlalu cengeng seseorang hanya mengharapkan belas kasih Tuhan dengan hanya berharap tanpa usaha. Sama halnya seseorang yang mengharapkan kebaikan dari hidupnya, namun tidak berusaha dia menciptakan kebaikan dalam hidupnya, adalah munafik. Jika si pendoa yang hanya menuntut doanya dikabulkan, sementara kehendak Allah tidak pernah diindahkannya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, seseorang yang berdoa atau dia bisa berdoa kepada Allah adalah orang yang mau menerima pelayakan yang telah diberikan melalui karya Allah dan mengindahkan perintah Allah tersebut. Pemazmur menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang mau dilayakkan oleh Allah dengan melaksanakan kehendak Allah dan bagaimana kebaikan di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat di dalam ayat 3-5 ini, pemazmur dalam hal ini Daud berkata, "Bila engkau mengunci hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku pun tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang." Saudara-saudaraku yang terkasih, hal ini adalah bukti bahwa si pemazmur dalam hal ini Daud sangat mengasihi Allah dan melakukan kehendak Allah serta mengindahkan perintah Tuhan. Pemazmur tidak melulu hanya menuntut Tuhan atas belas kasih-Nya saja. Namun pemazmur juga menuntut dirinya hidup sebagai yang mengasihi Allah dan mengindahkan kehendak Allah. Pemazmur dalam hal ini Daud menyampaikan doanya kepada Allah dalam kesesakannya, dalam desakan yang dia rasakan dari orang yang memusuhinya, seolah-olah tidak ada lagi pengharapan diperoleh kepada kekuatan yang lainnya. Lalu apa selanjutnya? Allah dipandang oleh pemazmur adalah Allah yang memiliki kekuatan dan berkuasa yang melebihi
ciptaan yang ada di dunia ini. Olehnya pemazmur tidak bermohon akan kekuatan dunia ini, namun hanya bermohon dari Allah semata. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat 6 dinyatakan bahwa hanya Allah yang mau mendengar dan menjawab permohonan pemazmur. Allah jugalah yang menyelamatkan, bahwa hanya Allah tempat perlindungan bagi dirinya dari tindakan kejahatan, dari tindakan memusuhi dirinya. Doa ini menyatakan kebenaran sejati tentang Allah yang diimani oleh Daud. Sungguh hanya Allah yang sanggup mendengar. Sungguh hanya Allah yang sanggup menjawab. Sungguh hanya Allah yang sanggup melindungi. Sungguh hanya Allah yang sanggup menyelamatkan manusia dengan sejati. Itu artinya bahwa hanya Allah saja yang mampu memberikan dengan keselamatan yang sempurna dan selama-lamanya. Berbeda dengan tawaran dunia ini. Sebab siapa yang berlindung kepada dunia ini, itu hanyalah bersifat sementara dan tidak memiliki jaminan hidup kekal. Itulah perbedaan perlindungan Tuhan dengan perlindungan duniawi. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau demikian halnya, ketika kita tadi menyimak dengan topik orang benar berseru Tuhan menjawab, ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada kita pada khotbah ini. Yang pertama, Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan adalah hakim yang adil. Maksudnya dalam Mazmur ini kita akan menemukan dua konteks yang berbeda. Konteks yang pertama adalah kebenaran yang dilakukan olehnya, dan yang kedua penderitaan yang dihadapi oleh Daud dari orang yang memusuhinya. Dan yang dapat kita pelajari dari situ, bahwa walaupun kita hidup dalam kebenaran Tuhan, bukanlah artinya kita tidak akan menghadapi masalah di dalam kehidupan. Selama kita hidup dalam dunia ini, yang namanya masalah, yang namanya pergumulan hidup pastilah ada. Sebab kita hidup di dalam dunia yang telah jahat dalam dosa. Namun bagaimanapun bentuk dan beratnya pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, Tuhan itu adil dalam setiap tindakannya. Itulah belas kasih setia Tuhan yang ajaib, yang dahsyat kepada kita saat ini. Dia tidak mau kita sampai tergeletak. Dia tidak mau hidup kita sampai jatuh. Tetapi dia memberikan kasih setianya kepada kita. Disitulah keadilan Tuhan itu nyata dalam setiap tindakannya. Yang kedua yang disampaikan firman ini kepada kita adalah berdoalah dalam setiap perkara. Berdoalah dalam setiap perkara. Untuk menghadapi setiap perkara itu perlu sosok pembela yang memberikan kekuatan dan kelepasan, kemenangan. Semuanya hanya kita peroleh dari Tuhan, dan hanya Tuhan yang sanggup menemani kita setiap saat dan di setiap tempat.
Jadi saudara-saudaraku, sertakanlah Allah dalam setiap perkara yang sedang kita hadapi. Berdoalah, bermohonlah kepada Tuhan melalui doa dalam kebenaran hidup. Bahkan di dalam kitab 1 Timotius itu juga dikatakan, kontinulah berdoa, tetaplah berdoa. Selanjutnya apa yang mau dikatakan firman ini? Layakkanlah selalu diri di dalam Tuhan. Layakkanlah selalu diri kita di dalam Tuhan. Menjadi benar atau layak dan dilayakkan oleh Tuhan tentu adalah tujuan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena ketika kita sudah benar, maka mata Tuhan akan tertuju kepada kita dan menjawab semua pergumulan kita. Itulah sebabnya di dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 12 mengatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi saudara-saudaraku, jadilah kita orang yang benar seperti pemazmur dalam kitab Mazmur pada nats ini. Selanjutnya apa yang mau dikatakan firman Tuhan ini? Berdoa sungguh-sungguh, jangan berpura-pura. Berdoa sungguh-sungguh, jangan berpura-pura. Artinya kesungguhan dalam berdoa itu hendaknya ditunjukkan bukan hanya menutup kelopak mata kita, karena dengan menutup kelopak mata juga bisa menghayal atau sedang menikmati tidur. Allah melihat dengan jelas tentang kesungguhan kita, sebab di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Pemazmur dengan sungguh-sungguh berdoa dalam kerendahan hati dan juga sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dia yakin Tuhan akan menjawab doanya karena dia orang benar di hadapan Tuhan dengan selalu menjaga sikapnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk mengakhiri khotbah ini, ada satu cerita yang mau saya sampaikan kepada kita yang beribadah pada pagi hari ini. Suatu ketika ada keluarga Kristen, ada sebuah keluarga Kristen yang sedang ingin bersantap malam di sebuah restoran. Seperti biasa, sebelum makan, bahwa yang memimpin doa dalam keluarga ini adalah sang ayah. Dan dia pun berdoa dan mengatakan doanya seperti ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap makanan dan minuman yang Engkau sediakan. Buatlah makanan ini menjadi berkat bagi kami. Amin. Namun selesai berdoa, mereka pun mulai makan. Tetapi sang ayah yang memimpin doa berkata, "Bah, ai tes doon. Teh apa ini? Pahit sekali.
Jagalnya pun tidak enak, alot. Dagingnya tidak enak, alot. Rugi benar kita makan di restoran ini. Demikianlah komentar ayah yang memprotes hidangan di restoran itu. Putrinya yang masih kecil melihat itu dan bertanya kepada mamanya, "Ma, apa Tuhan mendengar doa papa tadi?" "Ma, Tuhan dengar enggak sih doa yang dipanjatkan oleh papa sebelum kita makan?" Lalu sang ibu menjawab, "Ya pastilah Bu, tentu Tuhan akan dengar." Lalu putrinya kemudian bertanya kepada ayahnya, "Pa, apa Tuhan mendengar kalau papa marah-marah saat makan?" Lalu sang ayah yang rupanya mendengar komentar dari putrinya itu menjawab dengan perkataan, "Ya sepertinya sih Tuhan akan dengar doa papa sayang," katanya seperti itu. Jadi lalu datanglah putrinya itu. Jadi kira-kira mana yang lebih tinggi, lebih percaya, doa papa atau ucapan papa yang barusan yang sedang marah-marah? Lalu si ayah kemudian bingung sebab tidak selamanya dia marah-marah. Sebab tidak seharusnya dia marah-marah setelah berdoa. Apa yang mau ditekankan cerita ini kepada kita, Bapak dan Ibu, saudara yang beribadah pada pagi hari ini dan juga beribadah secara live streaming. Kadangkala kita sebagai orang Kristen, inilah yang mau ditekankan. Kadangkala kita sebagai orang Kristen sering berdoa seperti seorang artis yang naik ke panggung, bahkan ada yang berdoa seperti berbicara di handphone yang memiliki maksud saat kita berdoa, kita mungkin tampil dengan begitu manis, kita begitu tampil dengan penuh iman, kita begitu tampil dengan mengucap syukur. Namun ketika kita membuka mata dan menghadapi kenyataan, ternyata sikap kita sepertinya 180 derajat berbeda. Dan seakan-akan Tuhan hanya mendengar saat kita menutup mata dan berdoa. Saudaraku, mari kita ingat dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Artinya saudara-saudara, Tuhan bukan saja mendengar apa yang kita ucapkan ketika berdoa, tetapi mengetahui isi hati saya, isi hati Anda, isi hati kita semua. Doa tentu saja bukan sekedar tradisi di mana kita melapor kepada sang bos melalui handphone. Doa tentu saja bukan saat kita meyakinkan diri sendiri, tetapi doa adalah tanda penyerahan diri kita secara totalitas kepada Allah Bapa di surga.
Dia Maha tahu. Tapi kita tetap perlu berdoa. Sebab itulah bukti kita mempercayai Tuhan. Jadi apa yang pesan dari khotbah kita ini kepada kita yang hadir di kebaktian pagi ini? Pesan daripada khotbah ini adalah, marilah kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena ketika kita orang benar, pasti kita akan berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menjawab setiap seruan-seruan kita, setiap doa-doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman yang sudah Kau taburkan pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah setiap firman yang sudah kami mendengarkan, di mana Tuhan di dalam minggu Eksaudi ini Tuhan mengingatkan supaya kami berseru-seru kepada Tuhan seperti sikap Daud yang dikepung oleh musuhnya, tetapi di dalam kerendahan hati, di dalam kebenarannya kepada Tuhan, dia memanjatkan doa seruannya dan Tuhan menjawab. Demikianlah kami pada pagi hari ini Bapa, biarlah kami memanjatkan doa hanya kepada kekuatan-Mu, hanya kepada perlindungan-Mu, dan di dalam pemanjatan itu hidup kami harus benar supaya Tuhan mendengarkan setiap doa-doa yang kami utarakan. Pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa kepada pelayanan gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Berkati setiap pelayanan yang kami lakukan Tuhan, apakah itu pelayanan koinonia, marturia, bahkan diakonia, bahkan juga Tuhan kami mau berdoa pembangunan gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah. Kami mau membangun gedung sarana dan prasarana. Tuhan, berkatilah pimpinan jemaat-Mu, parhaladomu. Berkati jugalah Tuhan panitia pembangunan gereja, ketua, sekretaris, bendahara, sampai ke seksi-seksi pembangunan Tuhan, supaya kami boleh membangun gedung sarana prasarana, dan Tuhan izinkan kami membangun itu dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau menggerakkan hati jemaat-Mu ini supaya mereka terbeban dengan pembangunan itu. Tidak hanya terbeban Tuhan, tetapi mereka juga turut berdoa, mendoakan pembangunan gedung sarana prasarana gereja ini. Kepada siapa lagi kami mengadu Tuhan kalau tidak kepada Engkau? Itulah pengharapan kami pada pagi hari ini, bahwa Tuhan menjawab doa-doa kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, pergumulan jemaat-Mu pada saat ini. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi Engkau tahu Tuhan apa yang sedang kami pikirkan pada saat ini. Berikan jalan keluar Tuhan, supaya jemaat-Mu bersuka cita dengan kelepasan dari setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi pada saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang senantiasa melindungi kami dari setiap aktivitas. Kami mendoakan juga Tuhan, apapun yang akan kami lakukan pada saat ini, aktivitas apapun yang akan kami lakukan, Tuhan melayakkan kami, dan Tuhan adalah tempat perlindungan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 453 ayat pertama sambil mengumpulkan persembahan yang kedua.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.